Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Cahaya Dakwah? Rasulullah SAW adalah jenderal perang dan turun di medan perang. Juga dipersenjatai dengan pedangnya. Pedang beliau diberi nama masing-masing saat turun di medan perang. Salah satunya adalah pedang Hanafiyah. Pedang Hanafiyah adalah pedang yang dibuat oleh suku Bani Hanafiyah. Pedang buatan Bani Hanafiyah terkenal bagus dan halus pembuatannya. Dalam buku Syama'il Muhammad SAW karya Imam At-Tirmizi dijelaskan, berikut pedang Rasulullah SAW yang digunakan saat turun di medan perang. Al-Battar. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'tur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'tur merupakan pedang yang diterima Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk dua kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafal Abdullah bin Abdul Muttalib. Terlihat di Museum Topkapı di Turki. Al-A'dab. Al-A'dab berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-A'dab bisa dilihat di Museum Husain di Kairo, Mesir. Du'a Al-Fakhor. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah SAW saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumuran darah. Saat perang Uhud, pegangan pedang ini berwarna hitam dengan dua ujung pedang. Al-Battar. Pedang Al-Battar merupakan barang rampasan dari Bani Hainaha. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Dalam video ini tersebut dijelaskan pedang ini digunakan Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal saat kiamat nanti. Hataf. Pedang ini merupakan pedang rampasan dari Bani Hainaha. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud. Bentuk pedang ini menyerupai pedang Al-Battar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 9 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskan ke suku Lawi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapı, Turki. Al-Mihdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mewariskan kepada anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin. Al-Rasub. Pedang ini juga oleh keluarga Nabi Muhammad SAW layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapı, Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafal
Al-Ja'far Al-Siddiq Al-Khatib. Bentuk bilanya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat bepergian, tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. Khol'i. Beberapa orang menyatakan bahwa khol'i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Bani Hainaha. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah. Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang memiliki bentuk bergelombang. Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad SAW hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali. Wallahu a'lam bishawab.